Halo siswa-siswi sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kabar kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih tetap semangat untuk belajar. Selamat datang di channel Belajar Matematika CBM Bismart Open the Door. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang limit fungsi trigonometri. Seperti yang kalian lihat di layar, kita akan membahas 4 nomor soal limit fungsi trigonometri. Mungkin kalian sudah tidak sabar, kita langsung saja menuju ke pembahasan soal. Kita akan bahas 2 nomor dulu ya di video ini, nanti lanjutannya akan ada di video yang kedua. Oke, sekarang kita jawab soalnya. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, jadi kalian harus sudah ingat rumus dasar dari limit fungsi trigonometri. Masih ingat rumus dasar limit fungsi trigonometri? Ada yang lupa ya? Oke, kalau ada yang lupa, Pak Guru ingatkan kembali di sini. Jadi anak-anak ada 8 rumus dasar fungsi limit trigonometri ya. Yang pertama, limit x mendekati 0 sin ax per bx. Ini sama dengan a per b. Yang pertama. Yang kedua, limit x mendekati 0. Kalau tadi ax per bx, sekarang kita balik, sinnya turun ke bawah, ax sin bx, jadi ax per sin bx. Jadi ini hasilnya sama dengan a per b juga. Yang ketiga, limit x mendekati 0 dari tan ax per bx. Ini sama dengan a per b juga. Yang keempat, limit x mendekati 0. Nah, kalau tadi tannya di atas, sekarang tannya turun ke bawah. Limit x mendekati 0 dari ax per tan bx. Ini sama dengan a per b. Yang kelima, limit x mendekati 0 dari tan ax per tan bx. Ini juga sama dengan a per b. Yang keenam, limit x mendekati 0 dari sin ax per sin bx. Ini juga hasilnya sama dengan a per b. Yang ketujuh, limit x mendekati 0 sin ax per tan bx. Ini juga hasilnya a per b. Dan yang terakhir, yang ke-8, limit x mendekati 0 dari tan ax per sin bx. Ini sama dengan a per b. Jadi inilah rumus dasar dari fungsi limit trigonometri. Jadi ini harus diingat ya anak-anak.
Oke, sekarang kita lanjut untuk jawab soalnya. Nomor 1, limit X mendekati 0 dari sin 2X per sin 6X. Mungkin kita ingin lihat apakah ini merupakan bentuk tak tentu atau bentuk tentu. Jadi kalau misalnya kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke dalam sin 2X per sin 6X, maka kita akan peroleh sin 2 dikali 0. X nya kan kita ganti 0, kita substitusikan X nya. Terus yang di bawahnya berarti sin 6 kali 0. 2 kali 0 dan juga 6 kali 0 itu kan hasilnya 0. Berarti kan sin 0 per 0. Nah, kita tahu nilai dari sin 0 itu sama dengan 0. Jadi hasilnya 0 per 0. Nah, ini bentuk tidak tentu. Nah, karena hasilnya tidak tentu, maka supaya kita bisa peroleh nilai limitnya, kita gunakan rumus yang ke-6. Maka limit dari X mendekati 0 dari sin 2X per sin 6X Nah, kita kalau lihat rumusnya berarti 2 ini sama dengan A ya. Ini A, terus 6 ini berarti B. Nah, berarti ini sama dengan A per B. Berarti sama dengan 2 per 6. Ini bisa kita perkecil ya, sama-sama bagi 2. 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Jadi nilai limitnya sama dengan 1/3. Saya kira ini gampang. Lanjut lagi kita ke soal nomor 2. Limit X mendekati 0 dari tan 7X ditambah tan 3X dikurang sin 5X per tan 9X dikurang tan 3X dikurang sin X. Nah, untuk menyelesaikan soal limit yang seperti ini, maka ini kan kalau kita lihat tan 7X ini di rumus tidak ada kan, harus ada bentuk pernya di bawah, harus ada penyebutnya di bawah, sementara ini tidak ada penyebutnya. Nah, jadi di sini semua pembilang ini dan juga semua penyebut ini kita buatkan penyebutnya masing-masing. Jadi kita kalikan saja 1/X yang sederhana supaya bentuknya seperti rumus dasar fungsi limit trigonometri, yang ada hubungannya sama tan dan juga yang ada hubungannya sama sin. Jadi di sini kita kalikan 1/X ya untuk pembilang dan penyebut. Jadi yang di atas dikali 1/X, yang di bawah juga dikali 1/X. Jadi bisa kita tuliskan sama dengan limit X mendekati 0 tan 7X ditambah
tan 3x dikurang sin 5x per tan 9x dikurang tan 3x dikurang sin x. Nah, di sini kita kalikan 1 per x per 1 per x. Ini kan sama saja ya ke bentuk yang awal. Ini 1 per x per 1 per x, ini kan hasilnya juga sama dengan 1. Jadi kalau ini semua kita kalikan 1, kembali lagi ke bentuk awal. Jadi ini hanya akal-akalannya kita supaya nanti bentuk limitnya ini menyerupai rumus dasar fungsi limit trigonometri, sehingga mudah kita selesaikan. Nah, dari sini kita peroleh sama dengan limit x mendekati 0 tan, ini kita kurungkan ya. Nah, jadi tan 7x kali 1 per x berarti tan 7x per x. Jadi x ini kan sama saja dengan 1 per x. Ini sama saja dengan 1 per 1 kali x. Jadi yang di bawah ini sama saja. Kalau di sini ya, ini kan bisa kita tulis begini, 1 kali x. Jadi bayangkan ini 7-nya a-nya, terus yang di bawah ini b-nya. Jadi a-nya 7, b-nya 1, supaya ada hubungannya sama rumus yang nomor 3 ini kan bentuknya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan kalian sudah paham, Pak Guru tidak perlu tuliskan angka satunya supaya praktis, tidak terlalu banyak kita tulis. Jadi tan 7x per x ditambah tan 3x per x dikurang sin 5x per x. Di bawahnya juga sama, dikali 1 per x, jadi tan 9x dikali 1 per x, jadi tan 9x per x. Terus tan 3x dikali 1 per x, tan 3x per x juga. Terus sin x kurang sin x kali 1 per x, sin x per x. Jadi sini dikurang sin x per x. Nah, kalau kita perhatikan bentuk yang tantannya ini ya, bentuk yang ini, bentuk yang ini juga tan 3x per x, terus bentuk yang tan 9x per x, dan juga bentuk yang tan 3x per x. Nah, ini kita pakai rumus yang ketiga ini ya. Jadi rumus yang ketiga ini. Sementara bentuk yang sin 5x ini sama bentuk sin x per x ini, nah kita pakai rumus yang pertama ini, yang ini ya, kita pakai. Ini kan hasilnya a per b ya. Ini juga untuk tan a limit x mendekati 0 tan x per bx, ini a per b juga. Nah, dengan demikian berdasarkan rumus-rumus tadi, maka limit x mendekati 0 dari ini semua, misalnya limit x mendekati 0 dari tan 7x per x
Ini berarti A nya 7, B nya 1, berarti 7 per 1 ya, sama dengan 7 per 1 ditambah ini tan 3x per x berarti 3 per 1, terus kurang ini sin 5x per x berarti A nya 5, B nya 1 berarti 5 per 1, terus tan 9x per x berarti 9 per 1 dikurang 3 per 1 dikurang 1 per 1. Ini semua yang dibagi 1 kan hasilnya bilangan itu kembali. 7 bagi 1 kan jadi 7, 3 bagi 1 juga jadi 3, demikian seterusnya. Berarti ini 7 tambah 3 kurang 5 per 9 kurang 3 kurang 1. Ini sama dengan 7 tambah 3 kan 10, 10 kurang 5 kan 5. Terus yang di bawahnya 9 kurang 3 kan 6, 6 kurang 1 kan 5. Jadi kita peroleh sama dengan 5 per 5. Jadi nilai limitnya sama dengan 1. Jadi demikian siswa-siswi sekalian untuk pembahasan soal latihan tentang limit fungsi trigonometri di bagian yang video pertama ini. Untuk nomor 3 dan nomor 4, Pak Guru akan jelaskan di video yang kedua.